Kita beralih ke informasi selainnya, Saudara. Proses pencarian 16 korban kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, diperpanjang selama 3 hari. Keputusan diambil setelah tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah pada hari ke-7 pencarian. Perpanjangan masa pencarian juga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan melibatkan unsur laut dan udara dengan penyesuaian area pencarian. Hal ini berdasarkan analis arus angin serta hasil evaluasi Search and Rescue Maritime Prediction atau SARMAP hingga masa pencarian berakhir. Sebelumnya, kapal motor Nurul Salsa bertolak dari pelabuhan Pulau Jampea, Kecamatan Pasimasunggu, dan berlayar menuju pelabuhan Kota Benteng, Kepulauan Selayar. Di tengah pelayaran, Saudara, kapal KM Nurul Salsa dihantam gelombang tinggi hingga mati mesin dan akhirnya tenggelam. Pertimbangan dan koordinasi dengan rekan-rekan Forkominda, Pak Bupati, kemudian Pemda, BPPD daerah, kemudian Polres juga Kodim, kita sepakat Posal juga, dari Posal juga, Posal Selayar, kemudian Kodim Selayar, juga Pak Bupati, kita sepakat untuk menambah pelaksanaan operasi ini sampai dengan 3 hari ke depan. Penemuan dari 78 korban, selamat 59, kita temukan meninggal 3, 9 dalam pencarian menjadi 16. 2 jenazah KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan akan diidentifikasi. Hari ke-8 pencarian korban KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah. Setibanya di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, kedua jenazah akan menjalani proses identifikasi, termasuk pengumpulan data antemortem yang sebelumnya sudah dilakukan terhadap keluarga para korban. Tim Dokes Polda Sulawesi Selatan akan mengambil beberapa sampel dari 2 jenazah, di antaranya sidik jari, gigi, untuk selanjutnya dicocokkan dengan profil DNA dari keluarga korban dan juga dari korban. Untuk memudahkan dan mempercepat identifikasi, Saudara, Dokes Polda Sulawesi Selatan membentuk 2 tim di Selayar dan di Kota Makassar. Kini tim SAR gabungan masih mencari 16 korban kecelakaan KM Nurul Salsa yang masih hilang. Pada hari ini kita kedatangan 2 kantong jenazah yang akan kita identifikasi oleh tim ahli forensik. Kami bekerja sama dengan ahli forensik dari Fakultas Kedokteran Unhas, kemudian mungkin beberapa hari ke depan juga tim forensik dari Pusdokes Polri akan datang. Identifikasi ini akan dilihat dari kondisi jenazahnya. Jika masih memungkinkan ada data sidik jari, itu bisa lebih cepat disampaikan dan diserahkan kepada keluarga. Sementara korban terluka akibat kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam kini mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hayung. Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dan pengobatan ke-7 korban ditanggung hingga semua korban yang ditemukan selamat ini benar-benar pulih, Saudara. Selain itu, pemerintah Kabupaten Selayar juga berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan status pos SAR Selayar, mengingat kecelakaan laut di wilayah Selayar seringkali terjadi. Selain itu, Saudara, Krimum Polda Sulawesi Selatan kini tengah memeriksa 21 orang saksi tenggelamnya KM Nurul Salsa. Di antaranya nahkoda, ABK, pihak agen pelayaran, dan pihak Syah Bandar.
Polisi juga sudah memperkirakan pasal yang akan disangkakan terhadap para tersangka nanti, diantaranya dugaan pemalsuan dan kelalaian karena adanya kejanggalan antara manifest tercatat 45 orang, sementara data korban mencapai 76 orang. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 16 orang korban. Pastikan akan segera melaporkan hasilnya kepada Pak Kabid. Dari peristiwa ini, dari pihak kepolisian, yaitu Polres Selayar, telah melakukan pemeriksaan 21 orang saksi, yaitu nahkoda, ABK, agen perkapalan, dan juga staf bandar. Kemudian pasal yang diterapkan, ini masih dalam proses penyelidikan, pasal yang diduga yang akan diterapkan yaitu pasal 474 ayat 1 KUHP mengenai kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Lebih lengkap soal perkembangan pencarian 16 korban hilang kecelakaan KM Salsa dan proses identifikasi 2 korban meninggal, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Afriansyah Lahia di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Afriansyah. Korban tewas kini tengah diidentifikasi, ada 2 korbannya. Lalu apakah identitas kedua korban sudah diketahui, Afriansyah? Baik, Mbak Depi. Untuk saat ini, 2 jenazah yang sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara itu masih dalam proses identifikasi oleh pihak Dokes Polda Sulsel. Namun, sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait identitas kedua korban yang telah ditemukan kemarin oleh pihak tim SAR gabungan, Mbak Depi. Oke, pencarian korban diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Untuk hari ini fokus pencariannya ada di titik mana saja, Afriansyah, dan apa saja yang menjadi kendala? Ya, betul. Untuk saat ini di hari ke-8 proses pencarian sesuai dengan mekanisme SOP tim SAR Basarnas, tim melakukan pencarian di bagian timur Kepulauan Sabalana dan menyisir semua pulau-pulau yang tak berpenghuni di sekitaran Pulau Sabalana, Kabupaten Pangkep. Namun pencarian ini tak ada kendala sama sekali, Mbak Depi. Oke, tidak ada kendala sama sekali ya. Dari personel yang dikerahkan selain tim SAR ada siapa saja, Afriansyah? Ya, untuk tim SAR gabungan ini itu merupakan tim yang lebih awal yang sudah dikoordinasikan oleh pihak Basarnas, baik itu melibatkan Angkatan Laut maupun para nelayan di sekitar Pulau Sabalana. Kembali Mbak Depi. Oke, dari pemeriksaan 21 saksi yang dilakukan polisi, apakah sudah mengerucut adanya kemungkinan tersangka, Afriansyah? Ya, baik. Untuk saat ini, Polda Sulsel itu masih melakukan penyelidikan terkait tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa pada Rabu lalu di perairan Kepulauan Selayar. Namun sampai saat ini, pihak Polda belum memberikan informasi lebih lanjut terkait siapa-siapa calon tersangka. Namun beberapa hari yang lalu itu pihak Polda sudah melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang saksi terdiri dari nahkoda, ABK, agen pelayaran, sabandar. Kembali Mbak Depi. Oke, tentunya kami juga berharap proses pencarian dan juga proses hukum tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih, Afriansyah Lahia dari Sulawesi Selatan. Informasi usai jeda, Saudara. Perjalanan panjang dan beresiko harus ditempuh siswa Desa Santan Ulu yang terpaksa berangkat sekolah menggunakan kereta gantung kayu lantaran tidak ada jembatan. Informasi selengkapnya usai jeda.